Beginilah detik-detik ratusan personil gabungan dari tim Polda NTB, Polres Lombok Tengah dan Kodim 1620 Lombok Tengah saat menggerebek kampung rawan narkoba di Desa Belekedaya, Kecamatan Peraya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Dari pintu ke pintu aparat memasuki rumah warga dan menggeledah isi rumah. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya sejumlah handphone, narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas klip dengan berat bruto keseluruhan 19,78 gram, uang tunai 26 juta rupiah, sejumlah alat hisap, 9 unit sepeda motor dan ratusan senjata tajam. Selain itu, polisi mengamankan puluhan orang, yaitu 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. 3 orang diantaranya merupakan target operasi atau TO, yakni R alias S, M alias AT, dan S yang diduga merupakan penjual narkotika jenis sabu di wilayah Peraya Timur dan selalu menyediakan tempat ke pelanggan untuk menggunakan narkotika. Kemudian 22 orang bukan target operasi atau non-TO, yakni BU, M, IJ, dan lainnya merupakan anak buah dari R dan S. Sementara 2 orang non-TO lainnya yakni terduga RH dan NA merupakan penjual di Desa Belekedaya tersebut dan sejumlah warga yang mencoba menghalangi polisi saat penggerebekan. Dari hasil tes urin 25 orang yang diamankan, 14 orang diantaranya positif MET dan 11 orang negatif MET. Ya, alhamdulillah semuanya tertangkap. Ya, tadi kan ada TKP 1, TKP 2, TKP 3. Lah itulah TO-TO kita. Dan alhamdulillah yang kita targetkan itu tertangkap. Atas perbuatannya 7 orang terduga pelaku yakni R alias S, TO, BU, M, IJ, J, AF, dan AM dikenakan pasal 132 ayat 1, JO 114 ayat 1, dan atau 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara. Selain itu 5 orang yakni S, TO, RAP, YY, SAAI, dan AR dikenakan pasal 132 ayat 1, JO 114 ayat 2, dan atau 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara 6-20 tahun penjara. Sementara terduga pelaku lainnya yakni M alias AT, RH non-TO, dan NA non-TO dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait kemungkinan terdapat TO lainnya dan asal suplai barang haram tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara lakukan penggerebekan di Desa Bayan, Lombok Utara. 4 pemuda berhasil diamankan dengan barang bukti sabu seberat 14 gram lebih dan bong atau alat hisap sabu. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Utara Ibtu Putu Wirawan menjelaskan, alasan keempat pemuda ini mengedarkan dan menjadi pemakai narkoba karena pengaruh judi slot, pinjol, dan desakan ekonomi. Sebagian besar itu yaitu karena ada perilaku dari pengguna maupun pengedar tersebut. Ya, salah satunya ya judi online, kemudian bahkan ada yang terakhir karena kebutuhan ekonomi juga, kemudian minum-minuman keras juga, salah satunya utang juga ada. Jadi itu beberapa faktor-faktor yang juga mempengaruhi perilaku seseorang sampai melibatkan diri dalam peredaran narkoba. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap penyuplai atau bandar sabu. Sementara atas perbuatannya, keempat pemuda ini ditetapkan tersangka dan terancam Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Tim pendamping korban dugaan ruda paksa mendatangi unit PPA Satreskrim Polresta Mataram guna mempertanyakan dugaan kasus ruda paksa yang dilakukan oleh oknum guru sekaligus staf perpustakaan salah satu sekolah dasar swasta di Kota Mataram. Kasus ini sebelumnya sudah dilaporkan oleh salah satu wali murid beberapa waktu lalu. Nah, kasus ini sekarang sudah naik berdasarkan SP2HP yang kami terima ya. Sudah naik di tingkat penyidikan. Kejadiannya kalau terhadap korban menurut pengakuannya 2 kali.
Nah, menurut pengakuan pelaku, Ini cabul ya, bukan persetubuhan ya. bukan cabul, pencabulan. Saksi sudah kami periksa 5 orang serta ahli dari kedokteran, dari psikologi, serta yayasan juga sudah kami periksa. Tapi sudah naik sidik, mungkin secepatnya akan penetapan tersangka. Terduga pelaku disebutkan melakukan aksinya dengan modus salam dan menyentuh bagian sensitif para korban. Kasat Reskrim Polresta Mataram menegaskan penanganan kasus sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dalam waktu dekat akan mengumumkan status tersangka terduga pelaku. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan, Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayanti 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi terpencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Kesel juga gitu. Bersama saya Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari
hari-hari ke depan. Yang jelas PR-nya banyak. Tadi berjalan oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Diukit-ukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini ada Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini, KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat memulangkan Paulus ke Indonesia. Prosesnya seperti apa? Ya. Mudah-mudahan semuanya prosesnya lancar. Itu dulu lah. Penangkapannya di mana? Pak benar di Singapura, Pak. Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal di bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya, pastinya dengan pihak-pihak yang terkait semuanya. Ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang. Paulus merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat jatah proyek sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktek kotor ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski terus menjadi sorotan, namun hingga kini pemerintah Indonesia masih menunggu otoritas Malaysia membuka akses pendampingan terkait kasus penembakan WNI di perairan Malaysia. Lantaran hingga kini akses ke korban baik yang masih hidup maupun meninggal dunia sangatlah terbatas. Kalau kontak langsung belum boleh karena itu masih dalam pengawasan PPR. Kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang di sini dibuka transparansi. Kemenlu sendiri mengungkapkan identitas WNI yang meninggal dunia. Korban tewas adalah WNI berinisial B berasal dari Riau. KBRI pun baru bisa mendapat akses untuk temui korban luka-luka pada Rabu 29 Januari 2025. Sebelumnya dari hasil investigasi sementara pemerintah Indonesia, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung RHU Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Otoritas Malaysia telah keluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli Otoritas Maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di laut barat daya Pulau Keri. 1 korban tewas di tempat, 4 korban terluka dibawa ke rumah sakit berbeda, yaitu 1 orang dibawa ke rumah sakit Klang, 3 orang lainnya dibawa ke rumah sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Tim Liputan iNews melaporkan. Aku tunggu ya. Ibu muda warga Kemas Rindu Palembang bernama Cindy Purnamasari ditemukan tetangganya dalam kondisi mengenaskan di dalam rumah. Tubuh lemah, kurus kering tinggal tulang dan rambut penuh kutu. Ibu berusia 25 tahun ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Hermina Jakabaring Palembang, namun tidak tertolong dan akhirnya meninggal.
Bagaimana tidak, selama berbulan-bulan korban ditelantarkan dan tidak diberi nafkah oleh suaminya. Menurut kakak kandung korban, Cindy pernah bercerita perilaku kasar suaminya yang kerap mengancam. Untung baik kami rekam, Pak. Di sini tuh ngomong, dia kan nggak patah-patah Pak yang ngomong. Dia itu jahat, dia tuh galak ngancem. Nah, dari semenjak dia ngomong itu Pak, langsung lah kami keluar. Kami usir si Wahyu tadi, suruh keluar. Jangan lagi jenguk dia kan. Takutnya kayak dia ngancem, nambah parah kondisi dia kan. Atas laporan keluarga korban, polisi langsung menangkap Wahyu Saputra, suami Cindy. Pelaku mengakui perbuatannya namun merasa tidak bersalah. Karena nggak mau diajak berhubungan, Pak. Kan sakit. Awal berhubungan telepon tuh gimana? Ini berhubungan suami istri, Pak. Polisi menetapkan suami sebagai tersangka penelantaran istri dengan ancaman 5 tahun penjara. Ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun, yang pada akhirnya kami melakukan penahanan kepada tersangka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Floyer Pierce, so he has. Oh, super goal towards the goal. Another Kane. 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ditanya oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Penyiram air keras. Padahal kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam.
Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam, lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, rumah tangan, pilkada Jakarta, bakaran sesuai, makamkan. Sederhana aja. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom, tim menang, Sumba Utara, Jumawa. Kekuasaan Siapkan Rembesi, Ciguru, Wakil Presiden, Mataram, Tewas, Tim SAR gabungan bertambah 10%. Jakarta. Lembara dengan iNewsroom setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Kris Dayanti 9%, 2 korban. Gangster yang Uang kami. Beliau. senjata dia. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, Was tenggelam. erupsi Pencarian. Agus meminta pelakunya Terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke 9 barat tertroli. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Nggak susah. Nggak susah. Terus paling suka bikin menu apa? Menu gue aren dan americano, cappuccino dan matcha. Kami punya misi supaya bisa melatih mereka untuk lebih tidak tergantung pada orang tuanya, baik secara kehidupan maupun secara finansial. Di sini kami latih mereka untuk mulai dari menerima pesanan, menyapa pelanggan, kemudian membuat minumannya. Setelah minumannya jadi juga disajikan ke pelanggannya, dibawa ke meja. Sesudah pelanggan selesai minum, gelas, piring itu diangkat dari meja, kemudian mereka dilatih juga sampai ke cuci piring, cuci gelas. Mereka itu masuk Selasa, Kamis, Sabtu mulai jam 10, pergantian shift jam setengah 1. Kalau yang masuk jam 10, kadang jam 9, setengah 10 mereka sudah standby, sudah siap dengan seragam, siap untuk bekerja. Kalau orang tuanya cerita, wah dari jam 7 itu dia sudah bisa siap di rumah dan wanti-wanti ke orang tuanya bilang, jangan telat ya, anterin saya kerja ya. Gitu. Jadi buat saya itu luar biasa. Mereka semangatnya sangat tinggi dan justru mereka hampir selalu happy. Jadi membawa aura positif untuk kami, untuk karyawan yang lain, bahkan juga untuk pelanggan-pelanggan. Pelanggan kami banyak yang terinspirasi, banyak yang senang, banyak yang happy bertemu dengan barista-barista Down syndrome kami. Kami ingin supaya sebanyak mungkin orang-orang dengan kebutuhan khusus, bukan hanya Down syndrome, itu bisa diterima di dunia kerja. Jadi saya menganjurkan rekan-rekan pengusaha lain supaya bisa memberikan kesempatan untuk orang-orang berkebutuhan khusus di tempat mereka, di tempat usaha mereka.
Ini dia durian lokal primadona Desa Wonokerto, Lumajang, Jawa Timur. Berbentuk bulat, kecil, durian ini dijuluki durian lato-lato karena bisa dimainkan seperti mainan viral lato-lato. Saat musim panen seperti sekarang, durian yang tumbuh di lereng Gunung Semeru ini ramai diburu pencinta durian di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pencinta durian akan diantarkan langsung oleh pemilik kebun untuk menyaksikan proses panen durian. Mulai dari memanjat untuk memanen hingga memilih buah-buah yang sudah layak dipetik. Biarpun bentuk durian lato-lato terlihat mungil, namun rasa yang ditawarkan boleh diadu. Durian ini memiliki paduan manis dengan sedikit pahit dan creamy. Ini langsung dari pohon, jadi rasanya lebih fresh. Keunggulannya rasanya, Mas. Rasanya itu lebih manis, ada pahitnya sedikit. Harga juga murah. Harga lebih murah. Durian lato-lato. Kenapa kok dinamain? Orang sekitar menamain karena ukurannya kecil. Kalau rasa gimana? Manis pahit, sedikit pahitnya. Dominan ke manis, sekali panen. Kalau rasa yang melekat di mulut membuat jenis durian lokal ini banyak peminatnya. Harga durian lato-lato ini pun ramah di kantong, dibanderol antara Rp15 hingga Rp25.000 saja per butir. Nah, jika Anda tertarik mencicipi kelezatan durian lato-lato ini, Anda bisa berkunjung ke sentra durian Desa Wonokerto, Kecamatan Guci Alit, berjarak sekitar 25 km atau sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di Desa Sambi Bangkol, Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan varietas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat. Ya, kan gitu ya? Tidak semua tempat. Oh, sama-sama Nusa Tenggara Barat? Enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kali Jangkok Ampenan, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan.